siang teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Atas Vitorio, Mutiara Kominartika, Zainal Aditi, Siti Nur Aini, dan saya sendiri Sita Jelita Janaresa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Bahasan yang pertama adalah definisi dari perkembangan sosial. Jadi perkembangan sosial digambarkan sebagai kesempatan individu untuk mengembangkan kemampuannya dalam berinteraksi dan hidup berdampingan dengan sesama manusia. Perkembangan sosial adalah perubahan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Nah, tuntutan sosial itu berbeda-beda, tergantung dengan lingkungan di mana ia berkembang dan budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Perkembangan sosial anak akan berpengaruh pada bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan apa yang ia peroleh dari hasil interaksi tersebut. Menurut Harlow, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat atau sosialisme memerlukan 3 proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu dengan yang lainnya, tapi saling berkaitan. Sehingga kegagalan dalam proses akan menurunkan kadar sosialisasi. Terima kasih, itu adalah penjelasan mengenai definisi perkembangan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama ada pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin maupun adanya tuntunan orang tua ataupun dari lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini muncul pada usia 18 bulan, terus akan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun. Lalu nantinya akan mulai menurun pada usia 4-6 tahun. Kedua ada agresi atau aggression. Agresi merupakan bentuk reaksi terhadap rasa frustasi dengan menyerang balik secara fisik maupun dengan kata-kata. Jika orang tua selalu membiarkan terhadap sikap agresif anak, maka sikap agresif tersebut akan permanen dengan sendirinya pada diri anak. Sebaiknya orang tua mengarahkan sikap agresifnya kepada hal-hal yang lebih positif, misalnya memasukkan ke dalam permainan-permainan yang membutuhkan ketangkasan fisik, seperti kegiatan melempar maupun menangkap bola. Yang ketiga ada berselisih atau clashing. Anak-anak selalu berselisih pendapat mengenai suatu masalah. Misalnya, mereka berselisih dalam peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Perselisihan ini kadang-kadang dapat menyebabkan perkelahian antar siswa. Oleh sebab itu, orang tua maupun guru harus menjadi penengah yang adil dalam perselisihan anak, dengan tidak menyalahkan maupun membela anak, tetapi harus mendengarkan penjelasan anak untuk mencari asal-usul sebenarnya. Kemudian mengajak anak untuk mencari jalan damai dari perselisihan tersebut tanpa menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Cara ini akan membantu anak mengenali perasaan masing-masing dan juga akan membantu anak mengakui kesalahannya. Yang keempat ada menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif, yakni berupa serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal. Bentuknya itu seperti kata-kata ejekan maupun dengan cemoohan yang menimbulkan marah pada orang lain yang sedang digodanya. Misalnya, ada anak-anak yang memberi gelar tertentu kepada temannya untuk membuat mereka marah, seperti anak-anak yang membuat gelar tertentu kepada temannya. Ya, temannya itu postur tubuhnya itu gendut. Jadi geng anak itu memanggilnya dengan nama si gendut, dengan gelar si gendut. Terus anak yang digodanya itu merasakan marah karena sakit hati dipanggil si gendut. Dalam hal kondisi tersebut, orang tua maupun guru dapat melakukan metode induksi dengan cara mengajak anak merasakan
apabila gelar tersebut diberikan kepada temannya itu terjadi pada dirinya sendiri. Cara ini dapat membantu anak merasakan akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan dapat membantu anak berempati kepada orang lain. Yang kelima itu persaingan. Persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan itu selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yakni persaingan praktis, dan pada usia 6 tahun semangat bersaingnya akan semakin baik. Yang keenam ada kerjasama atau cooperation. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun maupun awal 4 tahun. Pada usia 6-7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Sikap ini dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bersama maupun belajar kelompok. Yang ketujuh ada tingkah laku berkuasa. Tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, maupun bersikap bos. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang kedelapan ada mementingkan diri sendiri, yakni sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya sendiri. Sikap egosentris sebenarnya berguna dalam mempertahankan diri, tetapi akan merugikan orang lain jika dilakukan berlebihan. Orang tua maupun guru harus mengajarkan kepada anak mengenai batasan-batasan kepemilikan maupun kepentingan diri sendiri dan juga orang lain. Penanaman batasan ini dapat dilakukan guru maupun orang tua melalui permainan, cerita maupun nasihat. Yang kesembilan terakhir, simpati. Simpati merupakan suatu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain atau orang lain, merasakan apa yang dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh orang tersebut. Pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dapat membantu mengembangkan sikap simpati dan juga empati pada anak. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yang akan dijelaskan oleh Mas Antoni. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu yang pertama ada pendidikan, di mana dalam pendidikan anak ditanamkan nilai-nilai etika dan moral. Begitu juga dalam pendidikan anak-anak dapat bersosialisasi secara terarah. Selanjutnya ada emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, kemampuan berbahasa, pengendalian emosi, dan juga pemecahan masalah. Selanjutnya ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, termasuk juga perkembangan sosial. Keluarga juga sebagai penentu perilaku, budaya, pola, norma pergaulan anak. Selanjutnya ada status sosial ekonomi. Dalam kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat, di mana anak dipandang masyarakat bukan sebagai anak yang independen, melainkan dipandang masyarakat sebagai konteks yang utuh dalam keluarga sang anak. Terakhir ada kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis, seperti intelektual, berbahasa, dan berpendapat. Teori perkembangan psikososial digagas oleh Erik Erikson yang lahir di Frankfurt pada tanggal 5 Juni 1902 dan wafat pada tahun 12 Mei 1994 di Harwich. Dalam teori Erikson ada 8 perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Phase and Phase 2006. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson yang pertama ada percaya dengan tidak percaya, dimulai sejak lahir sampai usia 1 tahun. Yang kedua ada rasa inisiatif dan rasa bersalah antara 4-5 tahun. Yang ketiga industri dengan inferior usia 6-11 tahun. Yang keempat ada otonomi dengan malu atau ragu-ragu antara usia sampai 2-3 tahun. Yang kelima ada identitas diri dengan kekacauan peran usia 12-18 atau 20 tahun. Yang keenam keintiman dengan pengasingan
usia 8 atau 19 sampai 30 tahun. Yang ketujuh ada perluasan dengan stagnasi antara usia 20 sampai 50 tahun. Yang terakhir ada integritas dan kekecewaan usia pada 60 tahun ke atas. Poin yang terakhir ini adalah upaya pengembangan sikap sosial peserta didik. Ada beberapa langkah untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik, yaitu antara lain: yang pertama, melaksanakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain, serta mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta didik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Biasanya siswa yang lebih pintar bersedia untuk membantu temannya yang belum memahami materi pembelajaran yang sedang dibahasnya. Pembelajaran kolaboratif akan menumbuhkan sikap saling menyayangi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 3 tentang perkembangan fisik. Jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.